Gang Mawar adalah salah satu lorong sempit di pinggiran Jakarta yang hampir tak tersentuh sinar matahari. Temboknya lembab, penuh coretan, dan selalu ada genangan air di lantainya. Entah dari mana asalnya, gang ini terkenal di kalangan warga sebagai tempat yang angker. Tapi buat Darman, seorang pemulung, angker atau tidak, semua tempat sama saja. Yang penting bisa dapat barang bekas untuk dijual. Sore itu, langit mendung. Darman mendorong gerobak tuanya melewati gang-gang yang biasa. Namun karena jalan utama sedang diperbaiki, ia memutuskan melewati Gang Mawar, meski sebenarnya ia enggan. Di mulut gang, ia berhenti sebentar, menatap lorong panjang itu. Tidak ada orang, hanya sepi, dengan suara gemericik air yang menetes dari atap seng rumah-rumah di sepanjang gang. Paling cuma cerita orang kampung doang, gumam Darman sambil mendorong gerobaknya masuk ke dalam gang. Roda gerobaknya yang berdecit menciptakan gema aneh di lorong sempit itu. Bau busuk menyengat hidungnya, bercampur dengan bau got. Ia mengernyit, tapi tetap melangkah. Saat ia mendekati ujung gang, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di dekat tumpukan sampah, ada sebuah gerobak tua yang terlihat seperti milik pemulung lain. Tapi gerobak itu berbeda, terbuat dari kayu yang hampir lapuk, dengan tali kusut menggantung di sampingnya. Siapa yang ninggalin gerobak di sini? Gumam Darman sambil mendekat. Ia menengok ke sekitar, memastikan tidak ada orang. Gerobak itu kosong, tapi ada noda merah gelap di papan kayunya. Darman berpikir, mungkin itu cat atau bekas karat. Tapi entah kenapa, dadanya mulai terasa sesak. Ia buru-buru berbalik, berniat meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum ia sempat melangkah jauh, suara berdecit terdengar dari belakangnya. Ia berhenti, lehernya terasa berat untuk menoleh. Tapi suara itu terus terdengar, seperti roda gerobak yang bergerak. Dengan napas tertahan, ia memaksakan dirinya untuk menoleh. Gerobak tua itu bergerak. Perlahan, roda-roda kayunya berputar, meski tidak ada yang mendorongnya. Darman mundur, matanya terpaku pada gerobak itu. Dan kemudian, sesuatu muncul dari dalamnya. Tangan, sebuah tangan kurus, pucat, menjulur dari dalam gerobak, diikuti kepala seorang perempuan dengan wajah pucat. Rambut panjang basah menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu merangkak keluar, tubuhnya kaku seperti boneka. Matanya menatap langsung ke arah Darman, kosong tapi penuh kebencian. Darman tersentak dan mundur beberapa langkah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu berdiri, tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari Darman, dengan sendi-sendi yang berbunyi seperti kayu patah. Kenapa kamu masuk ke sini? Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Saya cuma lewat, jawab Darman terbata-bata. Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya berdiri diam. Tapi tubuhnya perlahan condong ke depan, seperti hendak jatuh, dan tiba-tiba ia meleset ke arah Darman. Darman menjerit, membalikkan tubuh dan lari sekencang-kencangnya. Gang yang tadi terasa pendek kini seolah tak berujung. Langkah kakinya terasa berat, sementara suara perempuan itu terus terdengar di belakangnya. Bukan hanya suara gerobak yang bergerak, tapi juga suara langkah-langkah cepat yang tidak menyerupai manusia. Darman menoleh sekilas, dan dia melihat perempuan itu mengejarnya. Dengan cara yang aneh, merangkak cepat dengan tangan dan kaki yang terbalik.
Ampun, jangan ganggu saya, Darman berteriak sambil terus berlari. Namun ujung gang sudah berubah, bukan jalan keluar seperti seharusnya, tapi sebuah tembok tinggi. Darman terhenti, tubuhnya gemetar, ia berbalik dan perempuan itu kini berdiri di depannya, hanya beberapa langkah. Gerobak ini butuh penunggu baru, Katanya sambil menyeringai. Tiba-tiba, tangan perempuan itu menjulur panjang, mencengkram leher Darman. Ia meronta, tapi cengkraman itu terlalu kuat. Dunia di sekitarnya perlahan menjadi gelap. Esok paginya, warga menemukan gerobak tua itu di tengah gang mawar. Tidak ada tanda-tanda Darman, hanya tumpukan kantong plastik hitam di dalam gerobak. Salah satu warga yang penasaran mencoba membuka salah satu kantong, tapi apa yang ia lihat membuatnya muntah di tempat. Sejak hari itu, gerobak tua itu masih sering terlihat di gang mawar, bergerak sendiri, seolah mencari seorang untuk menjadi penunggu barunya. Tamat.